Selamat datang di channel Edukem Ganesha. Sebelum kita mulai, biasakan kita berdoa terlebih dahulu dan meminta file kepada admin agar pembelajaran lebih terstruktur. Baik, kita langsung saja ke soal SBMPTN Geografi di bab pengantar ilmu geografi. Soal nomor 1 dari SBMPTN tahun 2019. Perhatikan pernyataan berikut. 1. Jarak, 2. Morfologi, 3. Aglomerasi, 4. Pola. Dalam kajian geografi, sebaran pasaran tradisional yang cenderung berada di tepi jalan paling tepat diterapkan dengan konsep A. 1, 2, dan 3 benar, B. 1 dan 3 benar, C. 2 dan 4 benar, D. 4 saja, E. Semua jawaban benar. Oke, saya berikan waktu 5 detik untuk teman-teman menjawab. Baik, jawaban yang benar adalah B. 1 dan 3. Karena sebaran pasar tradisional berada di tepi jalan tepat diterapkan dengan konsep jarak dan aglomerasi. Jarak itu adalah jarak yang tidak terlalu jauh dari jalan atau sarana transportasi, sedangkan aglomerasi itu adalah pengelompokan pasar tradisional yang banyak dijumpai di tepi jalan. Oke, kita ke nomor 2. Dari SBMPTN tahun 2018. Prinsip korologi merupakan salah satu prinsip geografi yang membahas persebaran dan hubungan timbal balik antar komponen geografi. Sebab, persebaran dan hubungan timbal balik antar komponen geografi merupakan hal yang penting dalam kajian geografi. Hubungan pernyataan di atas yang benar adalah A. Pernyataan benar, alasan benar, keduanya menunjukkan hubungan sebab akibat. B. Pernyataan benar, alasan benar, namun keduanya tidak menunjukkan hubungan sebab akibat. C. Pernyataan benar dan alasan salah. D. Pernyataan salah dan alasan benar. E. Pernyataan dan alasan keduanya salah. Oke, diberikan lagi waktu 5 detik untuk teman-teman menjawab. Baik, jawaban yang benar adalah B. Pernyataan dan alasannya benar, namun keduanya tidak menunjukkan hubungan sebab akibat. Di sini, prinsip geografi itu terdiri dari 4. Yang pertama adalah prinsip persebaran, yaitu menelaah persebaran gejala geografi. Yang kedua, prinsip interaksi, yaitu menelaah hubungan yang saling terkait antar gejala dalam ruang. Yang ketiga, prinsip deskripsi, yaitu memberikan penjelasan lebih jauh tentang gejala di muka bumi yang diamati. Dan yang keempat, prinsip korologi, yaitu menelaah gejala fakta maupun permasalahan yang ada di suatu tempat yang ditinjau dari persebaran, interaksi, dan integrasinya dalam ruang tertentu. Oke, ke soal nomor 3 dari SBMPTN tahun 2017. Perhatikan pernyataan berikut. 1. Persebaran, 2. Deskripsi, 3. Interrelasi, dan 4. Korologi. Fenomena pencemaran air tanah akibat bakteri E. coli yang sering terjadi di perkotaan dapat ditelaah dengan menerapkan prinsip A. 1, 2, dan 3 benar, B. 1 dan 3 benar, C. 2 dan 4 benar, D. 4 saja, E. Semua jawaban benar. Oke, diberikan lagi waktu 5 detik untuk teman-teman menjawab. Baik, jawaban yang benar adalah E. Semua jawaban benar. Fenomena pencemaran air tanah akibat bakteri E. coli yang sering terjadi di perkotaan itu, prinsip geografi yang dapat digunakan untuk mengkaji permasalahan terkait fenomena tersebut adalah yang pertama, prinsip persebaran, yaitu penyebaran daerah perkotaan yang air tanahnya tercemar bakteri E. coli. Yang kedua, prinsip deskripsi, yaitu penjelasan lebih jauh mengenai gejala-gejala air tanah yang telah tercemar oleh bakteri E. coli. Yang ketiga, prinsip interrelasi, yaitu dampak pencemaran air tanah akibat bakteri E. coli pada warga perkotaan. Dan yang keempat, prinsip korologi, dapat digunakan untuk menyelidiki seluruh aspek geografi terkait fenomena tersebut. Oke, ke soal nomor 4 dari SBMPTN tahun 2014. Pengembangan kawasan Joglo Semar, Jabodetabek, Mebidang, dan lainnya merupakan pendekatan geografis yang berkaitan dengan analisis A. Asosiasi keruangan, B. Struktur keruangan, C. Proses keruangan, D. Organisasi keruangan, E. Sinergi keruangan. Oke, 5 detik lagi untuk teman-teman menjawab. Baik, jawaban yang benar adalah D. Organisasi keruangan. Karena pendekatan geografis yang digunakan pada pengembangan suatu kawasan adalah pendekatan keruangan. Analisis yang digunakan dalam pengembangan kawasan Joglo Semar, Jabodetabek, dan Mebidang adalah organisasi keruangan.
Analisis itu diperlukan untuk pembangunan yang melibatkan ruang atau wilayah, khususnya pembangunan wilayah penyangga dari pusat. Dalam proses tersebut terjadi proses eksistensi ruang, yaitu proses pendekatan struktur, pola, dan proses ruang. Oke, ke soal nomor 5 dari SNMPTN tahun 2012. Prinsip kronologi yang memadukan prinsip persebaran, interrelasi, dan deskripsi merupakan ciri dari geografi modern. Sebab, kronologi merupakan prinsip geografi yang mengkaji hubungan timbal balik antar fenomena geografi. Hubungan pernyataan di atas yang benar adalah A. Pernyataan benar, alasan benar, keduanya menunjukkan hubungan sebab akibat. B. Pernyataan benar, alasan benar, namun keduanya tidak menunjukkan hubungan sebab akibat. C. Pernyataan benar dan alasan salah. D. Pernyataan salah dan alasan benar. E. Pernyataan dan alasan keduanya salah. Oke, diberikan lagi waktu 5 detik untuk teman-teman menjawab. Baik, jawaban yang benar adalah C, pernyataan benar dan alasan salah. Karena prinsip kronologi itu merupakan ciri dari geografi modern. Karena memadukan prinsip persebaran, interrelasi, dan deskripsi. Prinsip geografi yang mengkaji hubungan timbal balik adalah prinsip interrelasi. Oke, kita ke soal nomor 6. Dari soal tipikal SBMPTN. Fenomena perpindahan penduduk dari desa ke kota untuk mencari pendapatan karena di daerah asalnya tidak terdapat potensi ekonomi, dikaji dalam prinsip A. Deskripsi, B. Persebaran, C. Interrelasi, D. Penjabaran, E. Intervensi. Oke, 5 detik lagi untuk teman-teman menjawab. Baik, jawaban yang benar adalah B. Persebaran. Jadi, inti dari perpindahan yang tertera di dalam soal adalah persebaran potensi ekonomi yang tidak merata, sehingga merupakan prinsip geografi yang digunakan adalah persebaran. Oke, ke soal nomor 7 dari SNMPTN tahun 2011. Hubungan antar fenomena geografi yang paling cocok untuk dikaji dengan prinsip interrelasi adalah A. Tekanan udara dengan kecepatan angin. B. Curah hujan dengan kesuburan tanah. C. Kecepatan angin dengan daya tahan tumbuhan. D. Temperatur udara dengan vegetasi hutan. E. Radiasi matahari dengan kehidupan manusia. Oke, diberikan lagi waktu 5 detik untuk teman-teman menjawab. Baik, jawaban yang benar adalah A. Tekanan udara dengan kecepatan angin. Karena prinsip interrelasi menunjukkan hubungan saling keterkaitan dari berbagai aspek yang terlibat dalam suatu fenomena geografi. Semakin besar perbedaan tekanan, maka semakin cepat angin yang berhembus. Jadi, hubungan yang cocok dikaji dengan prinsip interrelasi adalah tekanan udara dengan kecepatan angin. Oke, ke soal nomor 8 dari SNMPTN tahun 2010. Konsep esensial geografi yang digunakan untuk menjelaskan fenomena urbanisasi adalah A. Segregasi, B. Integrasi, C. Interaksi, D. Distribusi, E. Polarisasi. Oke, 5 detik lagi untuk teman-teman menjawab. Baik, jawaban yang benar adalah C. Interaksi. Jadi, urbanisasi itu merupakan perpindahan penduduk dari desa ke kota. Konsep yang dapat digunakan pada gejala urbanisasi adalah konsep interaksi antar wilayah, yakni interaksi antara desa dan kota. Oke, soal nomor 9 dari soal tipikal SBMPTN. Geografi adalah ilmu yang mempelajari gejala-gejala peristiwa di permukaan bumi, baik yang fisik maupun makhluk hidup beserta permasalahannya melalui pendekatan keruangan, ekologi, dan regional untuk kepentingan program, proses, dan keberhasilan pembangunan. Pendapat tersebut dikemukakan oleh A. Preston, B. Bintarto, C. Claudius Ptolemus, D. Wardiatmoko, E. Eratosthenes. Oke, 5 detik lagi untuk teman-teman menjawab. Baik, jawaban yang benar adalah B. Bintarto. Sesuai dengan definisi oleh Bintarto, bahwa geografi adalah ilmu yang mempelajari gejala-gejala dan peristiwa di permukaan bumi, baik yang fisik maupun makhluk hidup, beserta permasalahannya melalui pendekatan keruangan, ekologi, dan regional untuk kepentingan program, proses, dan keberhasilan pembangunan. Oke, ke soal nomor 10 dari soal tipikal SBMPTN.
Cabang geografi yang mempelajari tentang rata-rata keadaan cuaca adalah A. Klimatologi, B. Meteorologi, C. Oseanografi, D. Biogeografi, E. Geologi. Oke, 5 detik lagi untuk teman-teman menjawab. Baik, jawaban yang benar adalah E. Geologi. Di sini, klimatologi itu adalah ilmu yang mempelajari tentang iklim. Meteorologi itu ilmu yang mempelajari tentang atmosfer. Oseanografi itu ilmu yang mempelajari tentang lautan. Limnologi ilmu yang mempelajari tentang danau. Dan geologi adalah ilmu yang mempelajari tentang struktur, komposisi, sejarah, dan perkembangan bumi secara keseluruhan rata-rata cuaca. Oke, ke soal nomor 11 dari soal tipikal SBMPTN. Cabang geografi yang mempelajari tentang persebaran makhluk hidup di muka bumi adalah A. Klimatologi, B. Meteorologi, C. Antropogeografi, D. Biogeografi, E. Biologi. Oke, 5 detik lagi untuk teman-teman menjawab. Baik, jawaban yang benar adalah D. Biogeografi. Seperti yang tadi, klimatologi itu adalah ilmu yang mempelajari tentang iklim, meteorologi ilmu yang mempelajari tentang atmosfer, antropogeografi itu ilmu yang mempelajari hubungan bumi dan penduduk. Biogeografi ilmu yang mempelajari tentang persebaran makhluk hidup, dan biologi itu ilmu yang mempelajari tentang makhluk hidup. Oke, ke soal nomor 12 dari soal tipikal SBMPTN. Yang termasuk objek formal geografi adalah A. Region, B. Geosphere, C. Biosphere, D. Antroposfer, E. Atmosfer. Oke, 5 detik lagi untuk teman-teman menjawab. Baik, jawaban yang benar adalah A. Region. Jadi, yang termasuk objek formal geografi adalah wilayah atau region. Di sini ada 3 poin, yaitu pola persebaran tertentu di muka bumi, keterkaitan atau hubungan antar gejala tersebut, dan perkembangan atau perubahan yang terjadi pada gejala tersebut. Oke, soal nomor 13 dari soal tipikal SBMPTN. Sudut pandang atau kajian secara menyeluruh dan mendalam terhadap fenomena yang ada di permukaan bumi disebut A. Objek material, B. Objek formal, C. Gejala geografi, D. Studi kasus geografi, E. Observasi geografi. Oke, 5 detik lagi untuk teman-teman menjawab. Oke, jawaban yang benar adalah B. Objek formal. Karena objek formal adalah sudut pandang atau kajian secara menyeluruh dan mendalam terhadap fenomena yang ada di permukaan bumi. Oke, soal nomor 14 dari soal tipikal SBMPTN. Gejala tsunami dan akibatnya dapat dipelajari dalam prinsip geografi. A. Deskripsi, B. Persebaran, C. Interrelasi, D. Korologi, E. Bencana. Oke, 5 detik lagi untuk teman-teman menjawab. Baik, jawaban yang benar adalah A. Deskripsi. Jadi, gejala tsunami dan akibatnya dapat dipelajari dalam prinsip geografi adalah deskripsi atau gambaran dari fenomena alam. Oke, soal nomor 15 dari soal tipikal SBMPTN. Gambaran fenomena manusia, flora dan fauna yang tidak merata di muka bumi merupakan prinsip A. Deskripsi, B. Persebaran, C. Interrelasi, D. Penjabaran, E. Korologi. Oke, 5 detik lagi untuk teman-teman menjawab. Baik, jawaban yang benar adalah B. Persebaran. Karena gambaran fenomena manusia, flora dan fauna yang tidak merata di muka bumi merupakan prinsip geografi adalah persebaran fenomena alam. Oke, sekian pembahasan soal SBMPTN Geografi di bab pengantar ilmu geografi. Jangan lupa subscribe, komen, dan like jika video ini bermanfaat. Teman-teman share sebanyak-banyaknya ya. Sampai jumpa di video selanjutnya.